ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, alhamdulillah bersua kembali kita dalam kajian ilmu komunikasi Islam. Kali ini kita akan mengakhiri kajian tentang fungsi-fungsi komunikasi Islam, yaitu fungsi yang ke-8. Kita ulang kembali. Fungsi yang pertama adalah fungsi informasi, yang kedua adalah fungsi mengingatkan, yang ketiga adalah fungsi meyakinkan, yang keempat adalah fungsi memotivasi, yang kelima fungsi sosialisasi, yang keenam fungsi bimbingan, yang ketujuh fungsi kepuasan spiritual, dan kali ini kita akan belajar tentang fungsi yang terakhir, yaitu fungsi hiburan. Fungsi hiburan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dalam hidup ini kita hanya berhadapan dengan dua kemungkinan, bahagia atau sedih. Tidak ada orang yang seumur hidupnya bahagia terus. Sebaliknya, tidak ada orang yang hidupnya sedih berkepanjangan. Nah, oleh karena itu manusia secara umum ada masa bahagia, ada waktu-waktu tertentu mereka merasakan beratnya hidup karena diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam keadaan seperti itu kita perlu sekali untuk menyikapi kedua kondisi ini secara proporsional. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ketika mendapatkan kebahagiaan, Islam mengajarkan kepada umatnya agar bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada saudaranya yang mengetahui temannya mendapatkan nikmat, dianjurkan juga untuk menambahkan rasa bahagia saudaranya dengan mengucapkan selamat kepada saudaranya yang mendapatkan nikmat. Umpamanya ketika saudara kita ada yang melangsungkan pernikahan sebagai tanda untuk memulai kehidupan baru, maka kita yang mengetahui tentang hal itu dianjurkan untuk ikut berbahagia dan mendoakan saudara kita. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu, serta mengumpulkan kalian berdua, yaitu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, dalam keadaan baik. Nah, kita ikut di sana merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara kita. Ketika saudara kita mendapatkan anak, dikaruniai anak, kita juga dianjurkan untuk ikut merasa bahagia, menghibur mereka dengan menambah kebahagiaan mereka dengan mengungkapkan ucapan selamat. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa balagha ashuddahu wa ruzikta birrah. Barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah
memberkahi kalian dengan apa yang dianugerahkan kepada kalian. Wa syakartal wahib, semoga kalian mensyukuri nikmat dari pemberi nikmat. Wa balagha asyuddahu, mudah-mudahan anak ini sampai besar, sampai dewasa. Wa ruzikta birrahu, dan semoga engkau akan mendapatkan kebaikan dari anak ini. Nah, doa kita, ya, kita ikut berbahagia dengan kebahagiaan mereka. Kemudian orang yang diberi ucapan selamat, ya, membalasnya, ya, dianjurkan untuk membalasnya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mislahu wa ajzala sawabak. Jadi ini balasannya. Semoga Allah memberkahimu dan melimpahkan kebahagiaan untukmu. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan, mengaruniakan kepadamu sepertinya, ya, dan melipat gandakan pahalamu. Jadi ini harapan dan cara Islam untuk memasukkan rasa bahagia dan membersamai kebahagiaan dari orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kemudian ketika memasuki hari raya, para sahabat Rasulullah SAW saling mengucapkan tahniah, ucapan selamat di antara mereka. Mereka saling mendoakan semoga amal ibadah mereka semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza iltaqau yaumal id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa mink. Adapun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bertemu pada hari raya, maka mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, taqabbalallahu minna wa mink, semoga Allah menerima dari kamu dan dari kami dan dari kamu. Nah, ini ucapan, ya, kita berusaha untuk menghidupkan suasana kebahagiaan di antara kita. Kawan-kawan yang merasakan kebahagiaan, kita juga ikut membersamai mereka dalam kebahagiaan. Tidak seperti orang-orang yang kalau mendengar temannya mendapatkan kebahagiaan, hatinya malah sakit, dia menderita kalau ada orang bahagia. Ini adalah penyakit. Yang dianjurkan kepada kita, perintahkan kepada kita adalah bagaimana orang berbahagia, kita membersamai kebahagiaan mereka. Kemudian pencinta ilmu komunikasi Islam, selain rasa bahagia ini, maka kadang-kadang manusia diselimuti rasa takut, ya, takut kehilangan orang yang dicintainya, takut dengan ketidakjelasan masa depan, ya, takut kehilangan pekerjaan, takut tidak dihargai dalam hidup, takut kehilangan harta, dan seterusnya. Ya, semua, ya, itu kadang-kadang terjadi pada manusia. Ya, semua kita pasti merasa lelah. Kadang kita harus berhadapan dengan kesulitan. Kadang kita diuji dengan berbagai macam permasalahan. Bahkan tidak jarang kita harus menderita dalam menghadapinya. Dalam kondisi seperti itu, ya, kita sangat memerlukan penguatan. Nah, penguatan inilah yang paling tepat adalah dengan cara menghibur manusia, memasukkan rasa kebahagiaan pada saat orang lagi menderita. Nah, hati yang terhibur akan membuat rasa takut menjadi hilang, lelah akan hilang, ya, derita terobati, ya, dan insya Allah suasana akan fresh kembali. Nah, ini pentingnya kita untuk saling menguatkan di antara sesama, ya, saling menguatkan di antara sesama. Umpamanya ketika ada teman kita
jatuh sakit, ya, kita jenguk mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjenguk, apa yang harus kita ucapkan. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul adalah la ba'sa tahur, insyaallah, nggak apa-apa, mudah-mudahan ini menjadi pembersih dosa. Nah, ini di antaranya, ya, bagaimana cara kita untuk menghibur saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah. Nah, ini hadirin hadirat pencinta ilmu komunikasi Islam, membahagiakan orang lain, ya, itu harus, ya, memerlukan perjuangan, karena secara umum kita ini lebih mencintai diri kita sendiri, ya, lebih mengedepankan diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itulah di dalam Islam, ya, mencintai saudara itu dimasukkan ke dalam bagian dari cabang-cabang iman. Dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hamzah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya, berdasarkan hadis dari Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bayangkan. Tapi maksud dengan tidak beriman sini tidak sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu mencintai saudara ini adalah bagian daripada kesempurnaan iman, bukan sekedar, ya, kita, ya, kita basa-basi, tidak, ya, tetapi bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah kita menjadi sangat perlu untuk terus, ya, melatih diri kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Kita sangat senang, ya, kalau mendapatkan sesuatu dari orang lain. Nah, kita juga harus merasakan itu kalau orang lain itu bahagia kalau mendapatkan sesuatu dari kita. Nah, di antara, ya, cara untuk menumbuhkan, ya, rasa cinta dengan sesama adalah dengan saling memberi dan berbagi hadiah. Tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencinta. Nah, pencinta ilmu komunikasi Islam, jadi fungsi hiburan, ya, ini sangat penting di dalam berkomunikasi. Pada saat kita ingin membersamai orang-orang yang sedang berbahagia atau menguatkan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Bagi yang tertimpa musibah, mudah-mudahan kembali, ya, kuat kembali mental mereka, semangat mereka untuk menjalani kehidupan. Bisa dibayangkan kalau fungsi ini tidak berjalan, jika, ya, fungsi ini macet di tengah-tengah manusia, ketika banyak orang ketimpa musibah lalu tidak ada orang yang menguatkannya, jatuh, banyak sekali manusia yang akhirnya tak mampu lagi bangkit, maka akan sangat banyak manusia-manusia yang tidak berguna atau tidak mampu melanjutkan perjuangan kehidupan mereka, padahal di hadapan mereka masih ada masa depan. Tetapi dengan macetnya komunikasi dengan cara menghibur manusia ini sangat berbahaya bagi masa depan kemanusiaan. Oleh karena itulah
di antara fungsi penting komunikasi adalah memasukkan rasa bahagia atau menghibur manusia, terutama orang-orang yang sedang menghadapi musibah, agar bangkit kembali semangat mereka untuk menatap masa depan. Mudah-mudahan fungsi ini dapat selalu kita hadirkan pada saat banyak musibah yang menimpa kita, sehingga kita selalu berusaha untuk menatap masa depan, melakukan dan membuat karya-karya besar selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.